Shalom, jumpa lagi dalam edisi Renungan Harian 19 Maret 2021. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahagian kita dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita mohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati. Hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengar firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, kasihani kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu yang akan mendengar. Sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi bagian kami semua. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Empati Allah turut tupuang usaadingan nih. Dalam satu pelatihan konselor, setiap peserta dilatih untuk berempati. Maksudnya menempatkan diri dan berusaha ikut merasakan keberadaan klien. Tentu bukan menggurui atau merasa lebih dibanding klien. Konselor hanya manusia yang tidak mungkin mengalami semua pengalaman klien. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbeda dengan para konselor, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yang mengalami pahitnya carut marut persoalan akibat dosa, menderita sampai mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Yesus telah menjadi imam besar agung yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai domba sembelihan bagi kehidupan kita, satu kali untuk selamanya dan untuk semua manusia. Hal ini bisa dilihat dalam Roma 15 ayat 18 sampai 19. Dalam hal ini, kita diteguhkan untuk tetap berpegang pada pengakuan iman kita, yakni percaya kepada Allah Tritunggal. Imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, turut merasakan kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Saudara, betapa beruntungnya kita karena menyembah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, perantara yang bukan saja membuat kita pasti terhubung dengan Allah Bapa oleh kematian dan kebangkitannya, namun yang juga menikmati pengenalannya yang intensif, mendalam, dan sangat detail atas kita tanpa merasa lebih tinggi dari kita. Sebab terbukti kehidupannya bagi semua manusia berada pada status sosial dan ekonomi yang sangat rendah, namun memiliki pengajaran, hikmat dan integritas sangat mulia, jauh dari manusia lain yang berdosa. Oleh karena itu, ia pasti bisa berempati atas kelemahan-kelemahan kita. Sebab dia bukan Allah yang tinggal jauh dari kita, melainkan dia Allah yang selalu dekat
dalam kehidupan kita dalam kuasa-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengasihani kami, yang dekat dengan kehidupan kami, Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, bahwa Engkaulah Allah kami, Allah yang terus peduli dalam kehidupan kami. Bertekati kami Tuhan, menjalani kehidupan ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.